Halo, selamat datang di channel kesayangan kita semua. Di program Info Hot Celebrity, Mentari Pagi Jakarta menyapa dengan kehangatan yang khas, membelai lembut dedaunan hijau di sekitar kediaman Andara. Di dalam rumah yang selalu riuh rendah dengan kebahagiaan itu, Nagita Slavina, dengan senyum cerahnya yang menular, tengah mempersiapkan petualangan hari ini. Di dekatnya, Rayanza Malik Ahmad, si kecil cipung yang menggemaskan, dengan mata bulatnya yang penuh keingintahuan, memperhatikan setiap gerak sang mama. Tujuan hari ini adalah Taman Mini Indonesia Indah, TMI, sebuah mozaik budaya yang menjanjikan pengalaman tak terlupakan, dan hari ini akan menjadi lebih istimewa karena ada satu misi khusus. Mengenalkan Rayanza pada keindahan musik gamelan. Persiapan dimulai dengan cermat sejak semalam. Nagita memastikan tas besar berisi segala kebutuhan Rayanza sudah tertata rapi, pakaian ganti yang nyaman, camilan sehat favorit cipung, botol minum yang selalu siap menemani, topi pelindung dari sengatan matahari, mainan-mainan kecil yang bisa menjadi hiburan di kala bosan, dan tak ketinggalan, kamera kesayangannya untuk mengabadikan setiap momen berharga. Bagi Nagita, setiap detik yang dihabiskan bersama putranya adalah investasi tak ternilai, dan ia ingin menyimpan kenangan ini dalam bingkai waktu yang abadi. Perjalanan menuju TMI diwarnai dengan keceriaan khas ibu dan anak. Lagu-lagu anak riang mengalun dari speaker mobil, diselingi celotehan polos Rayanza yang antusias menunjuk setiap hal menarik di sepanjang jalan. Nagita dengan sabar menjawab setiap pertanyaan cipung, menjelaskan tentang gedung-gedung tinggi yang menjulang, pohon-pohon rindang yang melambai, dan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang. Bagi Rayanza, dunia di luar jendela mobil adalah panggung besar dengan berbagai kejutan. Setibanya di gerbang TMI yang ikonik, dengan arsitektur rumah adat yang megah menyambut, mata Rayanza berbinar-binar. Taman Mini, dengan luasnya yang membentang sekitar 150 hektar, adalah representasi lengkap dari kekayaan budaya dan alam Indonesia. Bagi seorang anak seusia Rayanza, tempat ini adalah taman bermain raksasa yang penuh dengan warna, suara, dan cerita di setiap sudutnya. Destinasi pertama mereka adalah Anjungan, Jawa Tengah. Nagita memilih Anjungan ini sebagai permulaan petualangan budaya mereka, terutama karena disinilah biasanya terdapat seperangkat gamelan yang bisa dimainkan. Sambil berjalan menyusuri Anjungan yang menampilkan rumah joglo yang anggun dan ornamen-ornamen khas, Nagita bercerita tentang Pulau Jawa, tentang keramah tamahan penduduknya, dan tentang seni serta budaya yang kaya. Akhirnya, mereka tiba di dekat seperangkat gamelan yang tertata rapi di pendopo Anjungan. Alat musik tradisional yang terdiri dari berbagai jenis gong, saron, bonang, dan gender itu tampak memukau dengan ukiran-ukiran indah dan warna keemasan yang memantul di bawah sinar matahari. Rayanza menatap dengan mata lebar, seolah melihat sesuatu yang ajaib. Nagita mendekati salah satu pengelola Anjungan dan dengan ramah meminta izin untuk mengenalkan gamelan kepada putranya. Sambutan hangat diterima, dan seorang bapak dengan sabar menjelaskan sedikit tentang sejarah dan jenis-jenis alat musik gamelan. Rayanza tampak anteng mendengarkan, sesekali menunjuk ke arah gong yang besar dengan nada penasaran. Tibalah saatnya Rayanza mencoba memainkan gamelan. Dengan bantuan sang bapak, cipung memegang pemukul kecil dan mencoba memukul bilah-bilah saron. Suara yang dihasilkan, meskipun belum teratur, langsung menarik perhatiannya. Ia tertawa riang setiap kali memukul dan menghasilkan bunyi yang berbeda. Nagita dengan sabar mendampinginya, memegang tangannya dan menunjukkan bagaimana cara memukul dengan lembut agar menghasilkan suara yang lebih merdu. Momen ini sangat berharga bagi Nagita. Ia ingin mengenalkan Rayanza pada warisan budaya Indonesia sejak dini. Musik gamelan, dengan alunan melodinya yang khas dan menenangkan, diyakini memiliki nilai filosofis dan spiritual yang mendalam. Nagita berharap, melalui interaksi ini, Rayanza tidak hanya sekadar bermain, tetapi juga mulai merasakan dan menghargai kekayaan seni bangsanya. Setelah puas bermain dengan saron, Rayanza mencoba memukul gong yang besar. Suara dentumannya yang kuat dan bergetar membuat matanya semakin berbinar. Ia tampak kagum dengan kekuatan suara yang dihasilkan oleh alat musik tradisional ini. Nagita menjelaskan bahwa setiap alat musik dalam gamelan memiliki peran dan menghasilkan suara yang berbeda, namun ketika dimainkan bersama, mereka menciptakan harmoni yang indah. Mereka juga sempat melihat beberapa orang dewasa memainkan gamelan dengan mahir.
Ryanza terdiam sejenak, memperhatikan gerakan tangan para pemain yang lincah memukul bilah-bilah gamelan, menghasilkan melodi yang syahdu. Nagita menjelaskan tentang berbagai jenis lagu gamelan dan bagaimana musik ini sering digunakan dalam upacara adat dan pertunjukan seni. Setelah puas bermain gamelan, petualangan mereka di TMI berlanjut. Mereka menjelajahi anjungan-anjungan lain, melihat rumah-rumah adat dari berbagai provinsi, dan menikmati keindahan taman-taman tematik. Namun, pengalaman bermain gamelan tadi tampaknya meninggalkan kesan yang mendalam bagi Ryanza. Ia sesekali menanyakan tentang alat musik itu dan menirukan gerakan memukul gamelan dengan tangannya. Mereka beristirahat sejenak di bawah rindangnya pepohonan, menikmati bekal yang sudah disiapkan. Nagita bercerita tentang berbagai daerah di Indonesia, mengaitkannya dengan alat musik dan seni budaya yang mereka lihat di setiap anjungan. Ia berusaha membuat cerita-cerita itu menarik dan mudah dipahami oleh Ryanza. Hari semakin sore, dan langit Jakarta mulai diwarnai dengan semburat jingga. Nagita dan Ryanza berjalan perlahan menuju pintu keluar TMI, dengan Ryanza yang tampak sedikit lelah namun tetap bersemangat. Di tangannya tergenggam sebuah miniatur gamelan kecil yang dibeli Nagita sebagai kenang-kenangan. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Ryanza terlihat lebih tenang. Matanya sesekali terpejam, tanda kantuk mulai menyerang setelah seharian beraktivitas. Nagita mengusap lembut rambutnya, merasakan kehangatan tubuh mungil putranya. Ia merenungkan kembali semua momen indah hari ini, terutama saat Ryanza pertama kali menyentuh dan menghasilkan suara dari gamelan. Bagi Nagita, hari ini adalah lebih dari sekadar jalan-jalan. Ini adalah investasi dalam pendidikan budaya Ryanza, sebuah upaya untuk menanamkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap warisan leluhur. Musik gamelan, sebagai salah satu ikon budaya Indonesia, adalah jendela menuju kekayaan nilai dan tradisi bangsa. Ia berharap, pengalaman ini akan menjadi benih yang tumbuh dalam diri Ryanza, membuatnya menjadi anak yang tidak hanya modern tetapi juga memiliki akar budaya yang kuat. Kenangan tentang hari ini akan tersimpan rapi dalam memori Nagita dan Ryanza. Bukan hanya tentang megahnya rumah-rumah adat atau indahnya taman-taman, tetapi juga tentang suara pertama gamelan yang dipukul oleh tangan kecil Ryanza, tentang tatapan penuh keingintahuan dan kegembiraan di matanya, dan tentang kehangatan pelukan seorang ibu yang dengan sabar mengenalkan dunia kepada putranya. Saat mobil memasuki kembali gerbang Andara, Ryanza sudah tertidur lelap, memeluk erat miniatur gamelannya. Nagita tersenyum, merasakan kebahagiaan yang tak ternilai. Petualangan mereka di Taman Mini hari ini telah usai, namun melodi gamelan yang sederhana namun berkesan itu akan terus bergema dalam ingatan mereka, menjadi bagian dari simfoni kehangatan dalam keluarga kecil mereka. Hari ini adalah pengingat bahwa keindahan dan kekayaan Indonesia tidak hanya dapat dilihat, tetapi juga dapat dirasakan dan dimainkan, bahkan oleh seorang anak kecil yang baru pertama kali menyentuh warisan budayanya. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah semua!